Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar peserta didikku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat iman dan amal dan nikmat Islam. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan pembelajaran kelas 3 Pendidikan Agama Islam di pelajaran ke-8 tentang belajar tentang surat Al-Kautsar. Oke, sebelum Bapak Mas menjelaskan tentang surat Al-Kautsar, bagaimana bunyinya surat Al-Kautsar, terdiri dari berapa ayat dan apa arti dari surat Al-Kautsar. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Al-Quran dan sejarahnya Al-Quran. Oke, pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran menurut istilah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Oke, kita masuk di dalam sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran itu di Gua Hira. Letaknya di kota Mekah. Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Tidak langsung sekaligus ya, berangsur-angsur dicicil. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan sebanyak 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat dalam Quran. Sekali lagi, Al-Quran itu turun tidak sekaligus tapi secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari dan sebanyak 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Para sebagian ulama membagi periode turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Periode pertama adalah periode Mekah sebelum hijrah. Surah-surah yang turun pada waktu itu disebut ayat-ayat Makkiyah. Jadi yang turun di kota Mekah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Yang berlangsung selama 12 tahun masa kenabian. Jadi selama Nabi di kota Mekah itu selama 12 tahun. Yang kedua ada periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah hingga sesudah hijrah. Surah-surah yang turun pada waktu itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Berlangsung selama 10 tahun. Jadi surat-surat atau ayat-ayat yang turun di kota Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah yang berlangsung selama 10 tahun. Jadi Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Pada permulaan turunnya wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq. Jadi surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu yang pertama turun atau surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq bertempat di Gua Hira. Saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, maka itu disebut dengan malam nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan dan kita tidak mau lagi menghadapi bulan Ramadan. Jadi siapkan stamina, siapkan kesehatan dan sediakan keimanan yang banyak-banyak.
persiapan bulan suci Ramadan. Adapun wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah. Jadi wahyu terakhir, ada wahyu pertama, ada wahyu terakhir. Nah, itu adalah surat Al-Maidah ayat ketiga yang diturunkan di Jabal Rahmah pada saat Haji Wa'dah bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini adalah surat Al-Maidah, adalah surat perpisahan kita ya dengan kekasih kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat Al-Maidah itu adalah wahyu terakhir. Jadi di mana ada wahyu terakhir berarti tidak akan ada lagi namanya wahyu-wahyu atau firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti itu pertanda bahwa Rasulullah SAW akan segera menghadap sang kekasih, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula pembukuan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran lalu itu tidak seperti sekarang yang kita lihat bentuk buku atau bentuk kitab. Tidak. Karena Al-Quran pada zaman dulu itu dengan keterbatasannya, karena tidak dapat membaca dan menulis, setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabatnya. Jadi karena Rasulullah ini orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, jadi tidak mungkinlah agama Islam ini dibuat-buat atau kadang-kadang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau menerima wahyu, maka Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Apa yang dia dengar langsung dia sampaikan para sahabatnya. Adapun sahabat yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, itulah para sahabat Nabi yang membukukan Al-Quran atau mencetak dalam bentuk kitab yang sekarang seperti yang kita lihat. Karena pada zaman Nabi lalu, masih zaman kenabian, itu Al-Quran itu ditulis-tulis di lembar-lembaran daun, diukir di batu-batuan, ditulis-tulis di kulit-kulit binatang yang telah dia sasak, yang telah dihaluskan, dan ditulis di lembar-lembaran kertas. Nah, nanti ketika zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, itu baru ada namanya pencetakan Al-Quran. Dikumpul langsung para sahabat yang para penghafal Quran, baru ditulis kembali di kertas-kertas dan disatukan dalam bentuk mushaf yang sekarang seperti yang kita lihat. Itu kita pakai dalam mushaf Utsmani. Oke, itulah sedikit sejarah tentang Al-Quran. Supaya pas tadi Diku juga tahu ya, ada sejarah tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran tidak turun begitu saja dalam bentuk langsung kitab, tapi secara berangsur-angsur. Oke, Bapak langsung masuk ke materi selanjutnya, adalah ayo belajar surat. Itu adalah kita pelajari surat Al-Kautsar. Oke, surat Al-Kautsar itu terdiri dari tiga ayat. Ingat, surat Al-Kautsar terdiri dari tiga ayat, dan surat Al-Kautsar terdapat dalam Al-Quran. Oke, di sini Bapak bacakan ya. Surat bagaimana bunyinya surat Al-Kautsar. Tolong tadi nanti ikuti dan dihafalkan. Ingat, tugasnya adalah membuatkan video hafalan tentang surat Al-Kautsar ini. Tugas pertamanya dihafalkan, membuat videonya, dan tugas yang kedua adalah dituliskan surat Al-Kautsar ini beserta artinya. Nah, jadi kalau videonya tadi tidak usah hafalan artinya, ayatnya saja, tetapi ketika tugas tulisannya adalah menulis surat Al-Kautsar ini beserta artinya. Nanti Bapak bagikan, Bapak share di WA nanti. Oke, di sini tolong pas tadi ikuti ya bacaan Bapak supaya nanti bacaan kalian bisa benar dan baik. Oke, Bapak mulai dari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bapak ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama. Ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ayat ketiga,
Inna syani'aka huwal abtar. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke ya, itu bunyi surat Al-Kautsar, ada 3 ayat. Jadi ingat, sekali lagi tugasnya adalah buatkan video hafalan tentang surat Al-Kautsarnya ini, baru kirim ke web pribadinya Bapak. Terus tugas keduanya adalah menuliskan surat Al-Kautsar beserta artinya. Menuliskan surat Al-Kautsar beserta artinya. Nanti fotonya dikirimkan ke web pribadinya Bapak. Oke, itu saja untuk pelajaran Oke, di sini ada Bapak sedikit jelaskan tentang pesan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri dari tiga ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Sekali lagi, Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Pokok-pokok isi surat Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Pertama, 1. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. 2. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendirikan salat dan berkurban. 3. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Nah, itulah pesan surat Al-Kautsar ya. Jadi tadi Al-Kautsar adalah surat ke-108 dalam Al-Quran dan terdiri dari tiga ayat. Dan arti Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Oke, itu saja penjelasan Bapak tentang materi hari ini tentang pelajaran tentang surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita dan bisa kita ajarkan ke teman-teman kita yang lain. Semoga ilmu kita barokah. Amin. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahannya itu kehilafan dari diri saya pribadi, makanya saya harus banyak-banyak beristighfar, astagfirullahalazim, dan meminta mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang salah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.